Saya Irawan Adhikara dari Malang, Jawa Timur. Usaha yang kami jalani adalah bidang konstruksi atau jasa layanan konstruksi, mulai pembangunan rumah tinggal, renovasi rumah, bangunan gedung, juga sekaligus sebagai supplier dan aplikator panel lantai. Kalau untuk memulai usaha di bidang konstruksi ini, kita sudah mulai jalan di tahun 2008 ya. Kalau untuk fokus di aplikator panel lantainya dimulai tahun 2017-an. Beberapa alasan yang paling sering muncul ya ketika orang memutuskan untuk renovasi rumahnya adalah yang pertama dari kebutuhan ruangan. Ada kalanya ketika awal membangun sebuah rumah, pemilik rumah merasa sudah cukup dengan kebutuhan yang sudah ada saat ini. Tapi ketika seiring perjalanan waktu, bertambah aktivitas, mungkin bertambah anggota keluarga, otomatis juga kebutuhan ruang di dalam rumah juga akan bertambah. Untuk itu pemilik rumah akan memutuskan merenovasi atau menambah ruang yang ada di dalam rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang sering muncul adalah ketika pemilik rumah menilai bahwa bangunan rumah tinggalnya, wah kok jadi kurang update lagi ya, kurang kekinian kalau orang sekarang menyebutnya ya. Melihat tren di kota ini kok bagusnya kayak gini. Kadang membuat seseorang tertarik untuk melakukan sebuah renovasi pada bangunan yang ditinggalinya. Untuk waktu yang tepat untuk merenovasi sebuah rumah, kalau boleh menyarankan, baiknya sih sebelum sampai timbul kerusakan ya, bisa dideteksi dari umur atau lama rumah yang ditinggali. Sejak dibangun katakanlah 5 atau 10 tahun, mungkin masih membutuhkan perawatan atau pembenahan di sana-sini secara berkala sebelum sampai melakukan renovasi yang jauh lebih besar. Sering terjadi seperti itu. Memang yang paling mudah dilakukan oleh kita sebagai penghuni rumah adalah mengamati secara visual ya, yang kasat mata, yang tampak mudah dideteksi. Contoh mungkin di area dinding sudah ada retakan belum, pintu atau jendela mungkin susah dibuka atau sudah ditutup, atau bahkan mungkin ada retak di keramik, di lantai, di bagian-bagian tertentu. Itu yang paling mudah deteksi. Hal yang kedua yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah datang ke ahli bangunan atau kontraktor untuk konsultasi lebih jelas tentang kondisi rumah yang ditinggalinya. Masih amankah atau sudah membutuhkan perawatan atau bahkan renovasi secara besar. Seperti itu. Ya, beberapa hal yang perlu dicermati oleh masyarakat. Yang pertama, untuk memilih kontraktor adalah dari sisi kompetensi ya. Tentu kita tidak main-main untuk merenovasi atau membangun sebuah rumah. Pastikan kontraktor yang nanti akan diberikan kepercayaan benar-benar paham akan sekup dan seluk-beluk bangunan. Karena kita menempati rumah ini tidak hitungan 1 atau 2 tahun ke depan ya, bisa jadi selamanya. Itu yang pertama. Hal kedua yang paling penting menurut pengamatan kami adalah amanah. Jadi pastikan masyarakat memilih jasa layanan bangunan atau kontraktor yang amanah. Karena ketika proses pekerjaan pembangunan rumah, mau renovasi ataupun renovasi besar, pasti berkaitan dengan pembayaran. Ada down payment yang harus dibayarkan oleh pihak konsumen kepada kontraktor. Nah, seringkali kita temui di lapangan down payment atau progres pembayaran sudah disampaikan kepada kontraktor dari pihak konsumen, tapi nyatanya di lapangan antara dana yang dikeluarkan oleh pihak konsumen dengan progres di lapangan tidak berimbang. Ini yang membuat masyarakat sering dirugikan. Jadi benar-benar harus jeli dan teliti. Syukur-syukur kalau memang bisa menyampaikan atau mencari kontraktor dengan jalur rekomendasi. Pendekatan untuk kita mengetahui nilai ya, budget yang kita butuhkan untuk merenovasi sebuah rumah, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, kita melalui proses diskusi panjang ya, diskusi sampai ketemu apa mau dan kebutuhan yang diinginkan oleh pihak konsumen. Berawal dari gambar, oret-oretan atau sketsa ya, sampai dibuat menjadi sebuah gambar kerja yang siap untuk dijadikan acuan ketika pelaksanaan nanti. Dari situ nanti tahap selanjutnya adalah perhitungan RAB. Jadi untuk memunculkan sebuah RAB semuanya berdasar kepada gambar
yang diawali dengan diskusi panjang tadi. Yang sering dipahami masyarakat sampai sejauh ini adalah memang ketika ingin merenovasi sebuah rumah dan masyarakat mendatangi jasa layanan konstruksi ataupun kontraktor, yang ditanyakan pertama kali memang berapa sih Pak biayanya per meter persegi. Nah, meter persegi ini sebenarnya bukan acuan baku ya. Jadi meter persegi ini sebenarnya hanya untuk apa ya, ancer-ancer saja. Kalau untuk dijadikan baku, saran saya sih tidak ya, karena untuk hanya sebagai persiapan. Butuh dana berapa sih yang harus disiapkan untuk merenovasi atau membangun sebuah rumah. Karena pada dasarnya sistem meter persegi itu adalah gambaran global, tidak mendetail ya. Berbeda dengan RAB. Kalau dengan RAB, apa yang dibutuhkan dihitung secara detail berdasarkan gambar, berdasarkan spek material yang sudah jelas, rinciannya pun cukup jelas. Jadi pada prinsipnya ketika konsumen atau masyarakat umum mendatangi jasa layanan konstruksi ataupun kontraktor yang mendapatkan RAB, mereka membayar senilai 100.000 katakanlah. Yang beliau dapatkan atau yang masyarakat dapatkan juga senilai 100.000. Jadi ada sistem keadilan ya di sini. Beda dengan sistem yang meter persegi tadi. Kadangkala kita tidak, masyarakat awam tidak mengetahui detail. Ini nanti dapatnya seperti apa, speknya seperti apa, warnanya dan merek dan lain sebagainya seperti apa, seperti itu. Proses ketika awal diskusi antara kontraktor dengan pihak konsumen harus benar-benar matang. Jadi dibahas sedetail-detailnya, sejelas-jelasnya, mulai dari spek material, ruang, warna, merek dan lain sebagainya, perletakannya, menghadapnya, sedetail-detail mungkin. Jadi harapannya ketika sudah disepakati dalam bentuk sebuah gambar yang jelas dan RAB yang jelas, ini menjadi acuan ketika nanti kontraktor melaksanakan pekerjaan selama durasi berjalannya proses renovasi. Namun ketika misalnya selama renovasi ada kalanya sering kita menemui pihak konsumen melihat tren atau mengikuti tren, atau di tengah perjalanan juga berubah, kebutuhannya seperti ini, mau dirubah tidak ada masalah sih sebenarnya, selama pihak konsumen juga tidak berkeberatan dengan adanya penyesuaian dari perubahan ini. Tentu semuanya akan berujung pada RAB atau budget yang harus dikeluarkan. Ya, kalau boleh menyarankan, pilih material dan metode pembangunan yang sudah modern ya. Salah satu material dan teknologi yang sudah cukup kekinian, yang sudah mulai merambah di masyarakat adalah pemakaian dak panel lantai. Jadi dak panel lantai ini berupa lembaran beton ya yang bisa ditata sedemikian rupa untuk mempercepat proses dak, membantu banget masyarakat yang awalnya punya rumah atau bangunan rumah tinggal yang satu lantai menjadi 2 lantai dan seterusnya. Cepat, aman dan ringan. Kalau boleh rekomendasikan, yang selama ini kami jalani adalah memakai dak panel lantai Citycon ya, karena sudah teruji, sudah ada tes labnya dan juga sudah banyak dipercaya masyarakat. Ya, alhamdulillah sudah kami melakukan pemasangan panel lantai, dak panel lantai ya di beberapa kota. Memang masih di skup Jawa Timur, di Malang, di Surabaya, di Sidoarjo dan Gresik. Mohon doanya juga semoga nanti bisa merambah ke luar area Jawa Timur.